dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, ya, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi, baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Barreskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Berapa luka tembak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Ada 2 luka yang fatal tentunya, ya. Ada 2 luka yang fatal di bagian mana, luka di daerah dada dan di kepala. Dokter, satu lagi dokter, kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tanggapan jadi gini, kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Tapi berpindah ada luka di ya itu jelas itu rikoset, ya, jelas dan berdasarkan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset. Dokter, dari 2 yang tadi itu tidak ada kekerasan di meninggal tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Yang fatal, ya. Ya pemirsa, dari hasil otopsi kedua atau otopsi ulang yang sudah digelar saat ini dan diinformasikan dari luka-luka yang ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, dan bahkan juga yang poin penting di sini adalah bahwa tidak ada luka akibat kekerasan atau mungkin kekhawatiran sebelumnya bahwa ada penyiksaan yang dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan ini ternyata terbantahkan dengan hasil otopsi yang kedua. Tapi kalau kita kembali lagi mengenai versi keluarga, ada luka-luka yang mereka anggap ada di tubuh Joshua. Ini dia titik-titiknya pemirsa, ada di kaki, ada di jari, bahkan ada di perut dan juga ada di bagian bawah mata. Nah, ini dia beberapa titik yang memang sudah disampaikan oleh kuasa hukum. Ini merupakan awal dari kecurigaan dari kuasa hukum bahwa Joshua tidak meninggal karena tembak-menembak. Itu yang menjadi poin penting. Ada juga luka di bagian dada, ada di tangan kiri, ada di atas dada, ada di leher, dan juga ada luka di kaki kanan. Itu dia pemirsa. Ya, itu yang akan saya bahas. Siapa kabar Indonesia malam hari ini? Bang Martin Lukas Simajuntak yang merupakan tim kuasa hukum dari Joshua. Saya
ingin Bang Martin berikan komentar karena akhirnya hasil otopsi ulang sudah keluar, tapi yang bikin kaget adalah bahwa tidak ditemukan luka akibat kekerasan atau mungkin nggak ada penyiksaan yang dilakukan kepada Joshua sebelum ia meninggal dunia. Bagaimana ini? Saya pikir ini kalimat yang keliru, Mbak Nisa. Kenapa saya bilang keliru? Karena faktanya ditemukan orang yang tewas, ya, ataupun almarhum tewas. Lalu dokter juga menyatakan bahwa luka itu ada, tapi bukan selain daripada tembakan. Nah, dalam analisa kami dan menurut yang kami lihat, orang ditembak 5 kali itu bagian dari kekerasan. Nggak mungkin orang ditembak 5 kali itu bukan kekerasan. Dan itu juga penyiksaan, tapi penyiksaan dengan senjata. Nah, lalu apa kaitannya dengan hasil dari otopsi ulang yang kedua? Nah, ini yang pertama yang saya mau tegaskan adalah dari awal ketika sebelum proses ekshumasi sampai dengan ekshumasi atau otopsi ulang ataupun visum et reper tulang, saya sudah menegaskan bahwa apapun hasilnya kami akan menghormati, ya. Terkait hasilnya yang disimpulkan adalah hanya yang berbeda nih ya, Mbak Anissa ya. Yang pertama, tidak ada selain daripada peluru. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah buat kita. Cuman kan tidak ada penjelasan. Kalau bukan karena peluru, karena apa? Sehubungan dengan beberapa luka-luka seperti yang ada pada jari, lalu lingkar kaki. Nah, nantinya mungkin kalau tidak dijelaskan pada saat rilis, mungkin akan dijelaskan di pengadilan melalui keterangan ahli. Kalau dari hasil informasi otopsi kedua ini kan memang banyak sekali poin-poin. Tapi mungkin kita bahas satu-satu mengenai poin kekerasan tadi. Bahwa Ade Firmansyah dalam hal ini dia menyampaikan mengenai hasil otopsi. Semua tempat-tempat yang diinformasikan oleh keluarga yang katanya diduga ada kekerasan, kami pastikan tidak ada. Tapi luka ini dari senjata api. Setuju nggak dengan poin itu? Saya menghormati kalau setuju, kita punya pendapat pribadi, tapi tidak akan saya utarakan supaya tidak berpolemik lagi. Karena sebagai contoh ya, ataupun sebagai dasar, ini flashback ya Mbak Nisa. Iya. Waktu pada saat ekshumasi itu seperti badan kan dibilang, waktu kami bilang ada lebam di kiri dan di kanan. Itu kondisi jenazah pada saat mau diotopsi ulang, badannya udah biru. Jadi udah nggak kelihatan lagi. Nah, lalu yang lain seperti kelingking dan jari dan juga rembesan di betis sebelah kiri, ya, itu juga kan tidak dijelaskan bagaimana peluru bisa mengakibatkan luka tersebut. Nah, lalu sempat yang menjadi kesimpang siuran juga yang diduga kami ini melebih-lebihkan bahwa ada organ otak ya yang berpindah ke perut dan ke dada. Itu pun sudah dikonfirmasi oleh dokter Ade, hal itu terjadi. Cuman dengan kata-kata yang tidak jelas gitu loh, apapun tidak secara tegas. Karena dia bilang kok, memang benar ada perpindahan, tapi itu untuk meminimalisir adanya ceceran ataupun rembesan pada saat perpindahan melalui transportasi. Seperti itu Mbak Nisa. Oke, mungkin juga ini kita harus sampaikan selain poin kekerasan juga yang baru di hal ini adalah mengenai luka fatal di bagian kepala dan juga dada. Saya tidak tahu ya bagaimana mungkin ahli yang bisa membaca hal ini, tapi luka fatal, 2 luka fatal, luka di daerah dada dan kepala ini sangat fatal. Kalau mungkin awamnya saya kalau itu merupakan luka paling fatal itu yang menyebabkan Joshua meninggal dunia dari luka tembak yang fatal tadi ke bagian kepala dan dada. Berarti ini apakah ini juga membantah asumsi sebelumnya bahwa Joshua mungkin disiksa dulu, dipukuli dulu sebelum kemudian dieksekusi. Ini bagaimana? Kami ini kan analisa ya Mbak. Mengenai pasti kami juga nggak ada di situ kok. Iya. Karena ada lukanya. Lebih parah lagi yang di awal mengatakan bahwa terjadi tembak menembak. Kalau kami masih on the right track, memang ada korban yang tewas, memang ada luka-luka. Nah, menurut saya itu bukan substansi. Karena nanti pun yang lebih penting ya Mbak Nisa ya, CCTV pada saat almarhum ini detik-detik sebelum, saat berlangsung dan sudah tewas ini kan sudah ketemu. Nah ini akan lebih jelas untuk menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya. Nah ini kan hanya konfirmasi aja luka di tubuh karena awalnya katanya CCTV-nya tersambar petir. Jadi kita harus merekam melalui jejak pada badan gitu. Nah sekarang sudah ada CCTV, sebenarnya itu lebih penting nantinya. Nah tapi terkait masalah luka, saya kira
hanya yang berbeda ya, hanya objek ataupun penggunaan senjatanya saja yang membedakan dari apa yang kami sampaikan. Tapi faktanya sudah terjadi penganiayaan dan pembunuhan juga yang mengakibatkan orang meninggal. Menembak orang 5 kali itu penyiksaan juga, Mbak Caca. Sederhananya begini Bang Martin, hasil otopsi kedua ini memuaskan kuasa hukum atau tidak? Atau mungkin agak jauh dari apa yang diharapkan oleh kuasa hukum? Ya gini intinya, kita punya premis, mereka punya kesimpulan secara keterangan ahli. Kita tidak mungkin mau, ibaratnya dalam kata gini ya, kita tidak mau memaksakan hasilnya sama seperti kita. Oke. Nah makanya dari awal saya sempat mengatakan pada saat setelah ekshumasi bahwa apapun hasilnya saya akan menghormati. Semua kita akan menghormati karena tidak mungkin lagi dibongkar untuk yang ketiga kali kan. Ya, oke. Nanti pertanyaan yang tadi sudah saya tangkap dari Bang Martin, memang agak berat kalau kita awam ini menjawabnya. Nanti Dokter Nasir spesialis, bahkan juga dokter yang melihat hal ini bisa secara gamblang, yang merupakan dokter hukum kesehatan, bisa menjelaskan. Karena pertanyaan Bang Martin, pemirsa di sini adalah bagaimana bisa tembakan memberikan luka seperti itu atau sebanyak itu? Sesaat lagi dijawab di Apa Kabar Indonesia Malam.